Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Oke, video kali ini saya ingin membahas tentang perbedaan-perbedaan antara negara Korea dan negara Jepang. Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi cari referensi atau cari informasi, buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja di Korea atau di Jepang nih, buat teman-teman semuanya ingin mencari rezeki di negara ini, yaitu Korea dan Jepang. Jadi saya rangkum karena saya sudah maksudnya platform ini membahas tentang Korea gitu ya. Saya juga bekerja di Korea, platform ini membahas tentang kehidupan Korea. Jadi saya sudah sedikit paham gitu ya, sedikit paham tentang proses-proses kerja Korea. Dan untuk kerja ke Jepang ini, saya tadi riset-riset, jadi menemukan nih beberapa perbedaan-perbedaan antara proses-proses yang dilalui di Jepang dan di Korea gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ada nih teman-teman yang proses kerja ke Jepang, terus ada suatu yang belum saya utarakan atau informasikan, boleh juga komen di bawah ya. Oke, selanjutnya saya akan langsung aja kasih perbedaan-perbedaan antara Jepang dan Korea. Oke, pertama Korea dulu ya. Perbedaan yang pertama adalah pasti teman-teman sudah tahu, yaitu tentang bahasa. Jadi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi bahwasanya fundamental utama tentang informasi, komunikasi, interaksi dengan kawan, dan lain sebagainya lah ya. Kalau di negara kita mau masuk ke negara tersebut ya kita harus tahu lah ya tentang bahasa tersebut. Nah, bahasa yang di Korea itu satu, yaitu Hangul gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti kalau ingin masuk ke Korea, saya belajarnya tentang Hangul gitu ya, tentang bahasa alfabet Korea. Nah, selanjutnya di Jepang itu ada 3 bahasa gitu ya teman-teman, yaitu Hiragana, Katakana, dan Kanji. Jadi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang harus menguasai 3 bahasa tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi belajar, semangat, oke? Itu perbedaan yang kedua adalah tentang tes, oke? Karena saya membahas tentang proses kerja Korea. Proses kerja Korea itu tentang ada 2 tahap, yaitu tentang IPS topik atau tes bahasa cara reading dan listening. Sekarang itu menggunakan CBT ya, CBT, yaitu menggunakan CBT komputer. Kalau dulu saya itu PBT. Jadi buat teman-teman semuanya, yang tes pertama adalah tentang bahasa, yaitu reading dan listening. Yang tes kedua adalah tes keterampilan atau tes skill. Jadi teman-teman nanti wawancara, terus melatih tangan, melatih skill teman-teman semuanya untuk melakukan tes tersebut dan lulus atau tidak. Jadi tes yang pertama itu bahasa harus lulus terlebih dahulu, baru kalau sudah lulus ini otomatis akan terdaftar di tes kedua. Jadi tes kedua harus lulus juga. Jadi dua-duanya harus lulus. Jadi buat teman-teman semuanya baru dapat sertifikat kelulusan IPS topik atau satu langkah step menuju ke Korea Selatan. Nah, selanjutnya di Jepang itu ternyata banyak ya tes-tes yang dilalui. Ada tes bahasa pasti, terus ada tes matematika, tes fisik, terus tes buka baju ya, kalau tidak salah. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman cek aja langsung di websitenya, tapi perbedaannya itu ada banyak gitu ya. Dan sedangkan di Jepang ini sistemnya sistem gugur gitu, sama aja sih sama Korea juga sistemnya sistem gugur. Kalau misalnya tes pertama nggak lulus ya otomatis nggak masuk lagi tes yang kedua gitu. Dan selanjutnya perbedaan selanjutnya adalah tentang jadwal tesnya. Jadwal tesnya yaitu di Korea sendiri biasanya ya setahun sekali, bahkan 2 tahun sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Dikarenakan faktornya adalah yang menentukan jadwal atau yang membuat jadwal itu adalah HRD Korea, terus di-sharing atau dikirim melalui BP2MI, baru diinformasikan ke masyarakat luas di Indonesia. Jadi hak mutlak gitu ya, hak mutlak itu dari bukan dari HRD Korea, yaitu di Korea, karena di Korea membutuhkan, baru menginformasikan di BP2MI untuk mengumumkan ada ujian IPS topik untuk bekerja di Korea Selatan melalui BP2MI dengan visa S9 di bidang manufaktur ataupun fishing gitu ya. Tapi saya membahas di sini manufaktur ya, S9. Oke, selanjutnya di Jepang, setahu saya di Jepang itu ada 6 bulan sekali itu ada tes untuk masuk ke Jepang. Jadi buat teman-teman semuanya, di Korea memang bahasanya cuma 1, di Jepang bahasanya 3. Tapi di Korea itu di setahun sekali juga belum tentu ada, tapi kalau di Jepang 6 bulan sekali ada ujian
untuk ke Jepang. Jadi buat teman-teman, semua negara itu pasti ada mudahnya, ada kesulitannya, ada kemudahannya. Jadi tergantung teman-teman semuanya menanggapi semacam ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah tentang jalur atau ya tentang apa langkah-langkah yang bisa teman-teman step gitu ya. Nah, kalau di Korea satu jalur yaitu dengan BP2MI. Ini bidang manufaktur ya, dan fishing juga BP2MI. Tapi di fishing juga ada jalur P2P, tapi itu biayanya sangat mahal dan saya tidak merekomendasikan buat teman-teman semuanya masuk ke P2P. Tapi kalau teman-teman yang banyak duit dan ingin bekerja di fishing di Korea Selatan, ya monggo. Tapi itu ya ada resiko dan ada high risk, high return. Tapi returnnya ya nggak terlalu lah. Tapi kalau misalnya manufaktur ya lumayan lah ya. Tapi ya sama aja sih, sama aja. Oke, selanjutnya adalah di Jepang tadi ya. Di Jepang menggunakan dua jalur, yaitu P2P atau swasta, yang kedua adalah negeri atau BP2MI. Jadi ada dua jalur, ini bisa melalui P2P dan ada melalui BP2MI. Biasanya ini yang direkomendasikan melalui LPK atau lembaga tersebut ke langsung perusahaannya. Kalau sedangkan dari BP2MI itu dari pemerintah langsung ke pemerintahan di Jepang gitu. Nah, untuk perbedaannya apa sih P2P dengan G2G yang Jepang ini? Nah, kalau P2P setahu saya ya, untuk gaji itu berbeda dengan yang G2G. Kalau G2G itu sudah ditentukan oleh pemerintahan, ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau P2P itu ditentukan oleh perusahaan dan mungkin konsultasi dengan P2P-nya tersebut. Tapi sama-sama banyak lah untuk gaji ya. Dan perbedaan di tunjangan atau apa ya, tunjangan pas habis kontrak itulah teman-teman. Di kedua jalur ini ada berbeda. Tapi teman-teman boleh cari nanti informasi yang lebih lengkapnya. Tapi saya kasih wawasan dua perbedaan itu di jalurnya ya. Jadi jalur untuk manufaktur itu melalui BP2MI ya untuk di Korea. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan visa I9 bisa melalui P2P, no. Masih kalau tahap sekarang masih BP2MI menjadi jalur utama untuk masuk ke Korea Selatan, yaitu visa I9. Oke, selanjutnya adalah tentang perbedaan Korea dan Jepang adalah tentang statusnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru mengetahui atau baru masuk gitu ya, channel ini statusnya bahwasanya saya sebagai PMI gitu, pekerja migran Indonesia yang dari Indonesia masuk ke Korea resmi gitu. Maksudnya disamaratakan gitu sama pekerja-pekerja di Korea, walaupun ya adalah perbedaan tapi tidak sejomplang gitu ya maksudnya tidak setinggi banget lah. Perbedaan ada tapi hanya kualitas dari sebuah negara tersebut. Jadi di Korea ini adalah saya jadi PMI atau pekerja migran Indonesia, atau kalau dulu disebut TKI gitu ya. Nah, kalau di Jepang itu karena SMK ya, ini belum ke profesi, saya membahasnya tentang SMK SMA, itu statusnya adalah magang atau disebut PKL ya, bahasa mudahnya PKL. Jadi nanti teman-teman dapat sertifikat dari Jepang. Walaupun di Korea juga dapat sertifikat, maksudnya kalau habis kontrak ya, habis kontrak selesai gitu kerja di Korea, teman-teman bisa print out sendiri sertifikat tersebut. Nah, kalau di Jepang ini mendapatkan sertifikat magang gitu teman-teman perbedaannya ya. Mungkin perbedaan magang ini ya gajinya tidak sama mungkin dengan Jepang asli atau Jepang orang-orang asli, ataupun dengan kalau di Korea ini basicnya full rata, walaupun ada tunjangan-tunjangan orang asli di sini mungkin beda gitu dengan orang asing gitu, mungkin bedanya di situ aja. Tapi kalau untuk basic sama. Selanjutnya adalah tentang gaji. Mungkin bagi teman-teman semuanya, gaji di Korea 40 juta. Iya benar, iya. Sama aja sebenarnya teman-teman, gaji di Korea itu sama aja juga di Jepang lah, kurang lebih sama 22, 20, 30, kurang lebih ya 25, sama aja. Tergantung perusahaan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, standar, dan lain sebagainya. Itu sama aja tergantung perusahaannya. Yang penting perusahaannya ada lembur atau tidak, karena gaji besar itu pasti ada lembur atau tidak. Tapi kalau
dibilang basic atau standar utama untuk gaji di Korea dan Jepang sama aja 22, 23, 24-an itulah ya. Selanjutnya, ini masih tentang gaji ya. Di Korea itu gajinya sama rata tuh. Dari daerah Seoul, Busan, semua lah pokoknya semua daerah di Korea itu sama rata untuk gaji semua orang yang bekerja di pabrik. Nah, sedangkan di Jepang itu setahu saya di setiap daerah kayak di Indonesia gitulah, Jakarta, Lampung dan lain sebagainya, gajinya berbeda-beda setahu saya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu boleh deh komen di bawah, tapi setahu saya ada perbedaan antara gaji-gaji tersebut. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya masuk ingin gaji besar ya di maksudnya perkotaan misalnya Tokyo dan lain sebagainya di Jepang itu lebih besar gajinya gitu, tapi ya pengeluarannya juga lebih besar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara Korea dan Jepang adalah kontrak. Jadi buat teman-teman semuanya yang kontrak di Korea itu adalah 3 tahun gitu ya. 3 tahun bisa nambah lagi 1 tahun 10 bulan ya, atau 5 tahun lah ya. Itu bisa diperpanjang di sini gitu ya. Nah, sedangkan Jepang itu kontraknya 2 tahun atau tidak salah 3 tahun, tapi harus pulang dulu kalau misalnya mau perpanjang kontrak tersebut 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, baru kembali lagi ke Jepang gitu. Perbedaannya di situ. Jadi buat teman-teman semuanya itu adalah perbedaan antara Korea dan Jepang. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya informasi boleh ditambahkan lagi di komen gitu ya, karena saya juga kurang mengetahui detail gitu ya tentang Jepang ini, karena banyak yang request tentang Jepang dan Korea bagusan mana. Semua bagus, semua ada kesulitan dan kemudahan, semua ada yang mudah juga ada yang kesulitan. Jadi buat teman-teman semuanya tergantung teman-teman mau pilih negara mana, sama aja sih, mau negara Jepang mau Korea semua sama, kita adalah orang Indonesia untuk mencari nafkah di negara lain. Jadi buat teman-teman semuanya semangat bagi yang belajar mau ke proses ke Jepang, semangat. Terus yang mau proses ke Korea juga semangat. Semua itu ada kesulitan masing-masing, ada kemudahannya masing-masing, tergantung teman-teman menanggapi situasi yang ada pada saat teman-teman melakukan proses tersebut gitu. Jadi semangat aja. Sampai jumpa. Udah lah, sampai jumpa teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.